Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Nukma, kelas 12/4 akan mempresentasikan mengenai evolusi. Jadi evolusi itu sebenarnya apa sih? Evolusi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang asal-usul dan hubungan genetik antara makhluk hidup satu dengan yang lainnya. Nah, evolusi ini membutuhkan waktu yang amat sangat panjang, ribuan triliunan tahun lalunya. Nah, teori evolusi itu ada teori kosmik dan juga teori biologi. Ada teori abiogenesis dan biogenesis. Nah, teori evolusi dulunya menimbulkan banyak sekali hipotesis dan dugaan-dugaan, sehingga banyak ahli yang ingin membuktikannya dengan melakukan eksperimen. Dan teori-teori yang umum dibahas adalah yang pertama, katatropisme, yang dimana diperkenalkan oleh George Cuvier. Ia mengamati setiap sedimen batu yang ia amati itu mengandung beberapa jenis tumbuhan dan hewan yang berbeda, sehingga dia mengambil kesimpulan bahwa keanekaragaman dan punahnya makhluk hidup itu disebabkan oleh bencana alam yang begitu besar. Yang kedua adalah Lamarck, di mana dia menyatakan bahwa sifat fenotip itu bentuk karena adanya adaptasi lingkungan, kemudian diwariskan secara genetik. Yang ketiga ada percobaan August Weismann. Dia membantah percobaan Lamarck dan menyatakan bahwa masalah pewarisan genetik itu berasal dari sel kelamin, bukanlah sel tubuh. Yang keempat adalah Charles Darwin, atau kita kenal sebagai Bapak Evolusi, karena penelitiannya dan pengembalaan dia mengelilingi dunia dengan menggunakan kapal Beagle-nya, dan juga ditulis di buku On the Origin of Species by Means of Natural Selection. Nah, prinsip pokok-pokok teori evolusi Darwin yang pertama, makhluk hidup bervariasi. Nah, yang kedua, evolusi terjadi melalui seleksi alam. Dan bukti-bukti evolusi itu yang pertama, fosil. Fosil yang kita ambil adalah fosil kuda. Dan yang kedua, homologi organ, persamaan struktur organ hewan berbeda spesies yang menunjukkan bahwa memiliki nenek moyang yang sama. Yang ketiga ada embriologi. Nah, organisme yang kekerabatannya dekat itu sulit dibedakan pada tahap embrio. Dan yang ketiga ada biokimia, fisiologi, dan genetika, di mana proses fisiologi semua organisme itu memiliki kesamaan. Nah, organisme dengan kekerabatan dekat itu memiliki kesamaan biasanya pada asam aminonya. Dan yang kelima, seleksi alam yang teramati. Yang keenam, variasi dan biogeografi. Yang ketujuh, organ vestigial. Dan adapun mekanisme evolusinya, yang pertama mutasi, yang kedua seleksi alam, di mana setiap organisme akan berkompetisi untuk bereproduksi dan bertahan hidup. Yang ketiga ada bermigrasi, yang menyebabkan organisme beradaptasi dengan lingkungan baru. Yang keempat, rekombinasi genetik, karena adanya perkawinan silang yang memunculkan variasi atau perbedaan spesies baru. Dan yang kelima ada genetic drift atau aliran genetik, perubahan dalam frekuensi alel kumpulan gen yang terjadi secara acak.